juga. Masih, orang besokannya masih ngebaptis orang. Ah loh, ini baru Iya, dengar karena- nih saya nih, belum pernah nih dengar sebelumnya. Ya, tadi udah gajian kan Pak, jalanin kerjaannya Pak. Oh iya ya, semata-mata karena kerjaannya dulu ya. Enggak juga sih, karena faith aja. Jadi buat saya dulu itu, aku tuh dulu mikirnya pokoknya agama cuma ada Katolik, yang lainnya itu additional, Tambahan. tambahan. Ya. Jadi aku ikut diundang sama orang Buddha untuk ikut Cap Go, terus ikut acara Xinjia ya, udah jelas. Bentar lagi nih Cheng Beng nih, ya saya diundang aja, ya ikut aja. Ya kan, itu semua tambahan, karena itu semua Tuhan yang mereka itu ciptaan yang satu ini. Gitu. Jadi aku anggap Tuhannya cuma ini, yang lain ciptaan Tuhan aku. Jadi ya udahlah, nyembah ke situ juga ntar nyampe gitu loh, paralel dimensionnya. Udah ngaco lah, bukan ngaco sih sebenarnya, secara teologi sana itu benar, dibenarkan di sana. Karena secara teologis akidah itu yang punya batasan jelas itu cuma Islam. Di sana nggak ada batasan, maksudnya mereka ikut sholat, ikut pakai peci masuk ke masjid, mereka nggak ada masalah. Yang perempuan berhijab tiba-tiba terus ikut masuk masjid, ikut kajian, pulang ke gereja lagi, mereka nggak ada masalah. Gitu loh. Buat agama lain ya, mau apapun, Buddha, Hindu, Kristen, Protestan, Katolik, itu sama semuanya, tidak ada batasan jelas tentang lini-lini akidah. Cuman kita doang orang Islam, nggak boleh tasyabuh. Nggak boleh tiba-tiba megang hio terus pai-pai ngadep ke langit, kan nggak boleh. Ya kan, nggak boleh tiba-tiba terima beras, ambil makan sebagian taruh di jidat terus diambur ke belakang begitu. Kan nggak boleh juga kan. Maksudnya kita nontonin orang Hindu begitu ya boleh. Cuman ikutin ya ritual-ritualnya nggak boleh. Nah itu yang jelas cuma di Islam. Nah dulu di gambar ini setelah tahunya sih udah kebelakangan, udah punya akidah baru paham. Cuman dulu yang ngelihatnya ya udah balik lagi ke gereja, orang dia juga nggak ngajarin sholat kan. Balik lagi, besokannya ngebaptis, tanggal 7-nya, tanggal 6 Desember tuh masuk Islam, 7 itu ngebaptis, 8 itu ngasih pemberkatan. Ya daily activity aja, karena memang awalnya iseng kan, jadi ya nggak kebawa, jadi ya sebenarnya sholat belajar. Makanya aku sering bilang berapa banyak orang yang sholat di katedral, aku nggak tahu, tapi aku sudah sholat di situ. 6 bulan. 6 bulan ya? Iya, sholat terus di situ. Tinggal, jadi pagi bangun novena tuh baca rosario kayak wirid doa orang matinya Katolik. Iya. Jadi sambil bakar lilin, kalau lihat di film tuh ada foto, ada lilin, terus dia muter-muterin kalung. Nah itu baca novena, baca rosario buat dia. Ngirim doa. Oh gitu istilahnya. Nah, itu sekitar jam 2 waktunya. Jadi tiap pagi bangun ya baca novena, habis itu ambil wudhu, sholat tahajud. Oh, jadi masih keblinger gitu ya? Enggak, karena ini kan tambahan. Oh ya, tambahan. Tambahan, ya. Namanya tambahan ya aku pikir ya nggak ada masalah gitu kan. Bangun pagi, nanti kan seberang tuh udah tarhim tuh jam 4-an tuh. Bangun, mandi. Dulu belajar pakai buku tuntunan sholat lengkap, tau gak? Iya, yang warnanya biru itu Dr. ya, biru Andes muda. Muhammad Rifai. Itu Masya Allah tuh. Itu epic kan itu ya? Epic banget bukunya, sampai sekarang juga masih itu ada. sampai sekarang masih ada soalnya. Masya Allah. Nggak tahu A-nya udah nggak kebaca, padahal udah bulat aja itu. Itu apapun yang ditulis di buku saya jalanin. Jadi aku textbook banget orangnya dulu. Oh, terus waktu itu nggak ketemu ada guru yang ngajarin? Nggak berani. Oh nggak berani? Kenapa nggak berani? Takut, banyak takutnya. Satu, aku imam ordo kan. Ordo itu di Katolik itu kayak apa ya? Kayak sekte. Ya sekte lah. Jadi imamnya sekte. Jadi bawa salib itu yang nggak boleh dilepasin. Oh. Cuman ke kamar mandi doang itu dilepasin. Jadi salib itu kemana-mana dipakai. Nggak lucu kan ngaji sama orang pakai salib segede mic begini. Iya. Pak saya belajar ngaji pak. Iya. Lah itu apaan? Cimat. Karena di bawahnya ada stempelnya sebenarnya, itu nggak boleh dilepas. Nanti stempelnya disalahgunakan. Saya ini ke situ sih. Tapi pada saat itu keluarga apa nggak bingung orang tua? Nggak ada, kan aku tinggal di katedral, keluarga di Pluit. Oh jadi tinggal pun memang di katedral? Iya, udah di asrama karena udah pas lagi jam kerja. Sudah selibat kan, sudah mengikat diri untuk tidak menikah, selibat. Oh. Jadi udah perjanjian dengan Tuhan untuk tidak menikah dan mengabdikan diri di dalam gereja. Tapi sekarang menikah? Alhamdulillah ya. Iya Pak. Jadi enakan menikah atau tidak menikah? Jangan ditanya dong. Jangan ditanya dong.
Kelasnya beda nih Pak. Udah pasti nikmat banget tuh kita menikah ya. Kasihan yang jomblo Pak, kasihan Pak. Ya turun tangganya loncat ntar. Jadi saya doakan semoga di sini yang masih jomblo segera diberikan pasangan yang baik, yang soleh dan solehah ya, yang sama-sama akan mengantar perjalanan kita bersama di surga nantinya. Amin. Itu juga tadi ditanya di belakang, nikahnya gimana kok? Saya nikah, dia pikir aku nikah karena masuk Islam karena nikah. Karena aku bilang enggak, karena dulu kan selibat ya udah pasti nggak nikah. Terus nikahnya gimana? Share dikit nggak apa-apa kali ya? Boleh. Ini buat Ikhwan nih, biar cepet. Buat Ikhwan tapi bisa didengar sama Ikhwan. Ahmadnya ambil patokannya. Waktu itu jamaah pengajian di Mall of Center. Dia ikut jamaah kita karena suaminya mualaf. Jalan cerita dia dipegang sama divisi akhwat khusus ya. Terus cerai, qadar Allah cerai karena suaminya ngajakin anaknya ke gereja. Udah mualaf tapi masih gitu. Mertuanya ngajakin cucunya ke gereja. Terus ada masalah-masalah lain dan segala macam yang menyangkut dengan akidah. Akhirnya dicerai. Udah cerai selesai itu terus jadi jemaah kan, jamaah tetap gitu kan, ikut sering ngobrol ya, namanya open konsultasi itu biasa kayak gini. Kita tuh jarang sharing, jadi aku sharing tentang akidah itu biasa materinya setengah jam, 2 jam kemudian tanya jawab atau 3 jam kemudian. Dia banyak kan tanya jawab, banyak permasalahan. Nah, dia juga yang suka nulisin kertas ngasih ke sini gitu. Nah, terus habis kajian biasa makan-makan. Ini ikutin gayanya Rasulullah lah ya. Makan-makan, habis makan-makan biasa sering ngobrol jarak jauh, terus nanyain, "Mas nelpon istriku." Jangan nonton. Nonton aja nonton. Asli nelpon. Ada satu kali dia bilang, "Koh, gimana ya? Saya takut fitnah." Ya nikahlah. Yang pernah konsultasi sama saya pasti tahu jawaban saya kayak gimana. Kejam kadang-kadang. Ya kan sesuai Al-Quran sama hadis itu aja yang saya jalanin. Tapi kalau agak ngelebihan sama keluarga, saya bikin tim, saya hajar dulu. Ya nikahlah. Iya, tapi calonnya nggak ada. Anak kamu umur berapa ya? Umur 8 tahun. Dia dulu masih 7 tahun. Masih 7 tahun, ya udah. Mau nikah sama saya nggak? Diam aja. Mau nggak? Mau. Serius? Asli. Nih kalau yang ini mungkin agak dibuat-buat nih. Ini nelpon. Lu sambil konfirmasi ke bini gua mau nggak? Langsung mau dia? Iya, langsung di rame-rame kan. Terus yang pada ngeliatin, astagfirullahaladzim. Wah serius kok. Lu kenapa istighfar orang lagi gue bilang mau nikahin orang? Yang cowok-cowok, Masya Allah. Bukannya alhamdulillah ya. Malah kaget duluan kan. Beneran, iya. Orang tua di mana? Di Bandung. Ya udah kasih tahu. 2 minggu lagi saya ke sana hari Sabtu. Mumpung lagi kosong jadwal. Ya udah 2 minggu lagi ke sana. Dipinjemin mobil sama Aher, jazakallah Aher, sama supir-supirnya, sama bensinnya sama tolnya. Enak bener ya hidup ya. Alhamdulillah, rabbil alamin. Ke sana sama supirnya Aher. Dia masih gubernur waktu itu. Ya cepet aja udah itu saya bilang, "Pak, anaknya saya mau nikahin." "Ya, kamu serius?" "Iya, serius." "Kapan rencana nikahin?" "Bulan depan Bapak ada waktu enggak?" "Bulan depan pisan." "Iya, bulan depan pisan. Kalau ada 2 minggu lagi saya kosong nih, 2 minggu lagi saya kesini saya nikahin." "Kamu mau nikah ngitung jadwal?" "Bukan Pak, ini kalau udah ada isinya saya nggak bisa ngelanggar amanah ke orang. Sudah akad kan untuk ngisi di mana gitu kan." Ya udah sebulan lagi. Dan sebulan kemudian saya datang lagi nikah, udah selesai. Masya Allah. Begitu aja ya? Ya emang gitu aja. Alhamdulillah sekarang udah punya berapa nih? Tambah 2 lagi. Tambah 2 lagi, jadi total 3 sama yang sebelumnya 3. Ya? Yang paling besar sekarang udah berapa bulan? 11 tahun. 11 tahun. Ya. Yang paling kecil? 1 tahun setengah. 1 tahun setengah. Waduh seneng banget. Jadi sering ditinggalin dong nih Ko Stephen ya, karena banyak dakwah ke sana sini. Kemarin karena dari New Zealand aja jadi gak ikut kan. Terus karena aku bilang sama timnya Ustadz Fatih Karim yang berbaju biru, entah di mana sekarang. Si Zul tadi. Iya itu saya bilang, iya saya cuma punya waktu Sabtu. Sabtu aja. Karena kemarin balik ke Indonesia itu
Nyampe jam 5-an, jam 6-an lah. Ini bentar, Coach Stephen ke New Zealand itu setelah yang waktu pas ada kejadian itu atau sebelumnya lagi ada agenda apa? Jadi salah satu ketua bidang dakwah Mu'alaf Center di sana tuh yang salah satu korbannya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sama mu'alafnya 4 orang. Orang Maori. Asli orang Maori. Iya. Jadi saya development director untuk Mu'alaf Development Centernya. Jadi seluruh dunia yang kita develop, saya yang bikin programnya. Jadi salah satu wujud apa ya namanya ya? Kalau orang Jawa tuh kayak apa? Kulo nuwunnya lah ke sana. Saya yang nyampein ke keluarganya, saya minta maaf. Kalau keluarganya sudah meninggal di masjid, saya kasih tahu hukumnya syahid. Insya Allah masuk surga tanpa hisab, tanpa beban, nggak ada judge lagi nanti di sana. Jadi dia langsung directly go to heaven, langsung masuk surga. Ya tetap aja ya namanya ibu-ibu yang nangis ya, anaknya meninggal. Mereka lagi belajar ngaji di pojokan sebelah kiri kalau tahu dari videonya tuh, kanan kan dibunuh duluan, kiri belakang habis mati magazin. Iya, nah itu yang di kiri-kiri itu. Satu selamat, orang Inggris, orang Britain itu selamat. Saya posting semalam videonya di Instagram saya kalau ada yang nonton. Cuma satu itu doang yang selamat karena dia berhasil loncat. Pas ganti magazin, orang diam kirain udah selesai. Diam di situ, dia loncat keluar. Itu yang sisanya dibantai semua. Termasuk Pak Ahmadnya itu ya, orang India dia. Dia ngasuh mualaf di sana. Ya alhamdulillah. Jadi dipercaya sama pemerintah New Zealand juga untuk membantu menyebarkan kebaikan Islam as a global campaign-nya. Tapi sebenarnya waktu pas akhirnya Coach Stephen nyampe ke sana ya setelah ada keadaan duka seperti itu. Pemerintah New Zealand sendiri welcome banget Pak. Welcome banget. Saya dikasih mobil, dikasih fasilitas lain di sana, hotel gratis segala macam, welcome banget. Welcome banget. Orang kamar hotel saya tiba-tiba udah ada sejadah. Itu kan welcome ya berarti ya. Di kamar kita udah disediain. Di jalan ya disediain sajadah dan itu udah ngadep ke kiblat otomatis. Mereka udah tahu kiblat. Allahu Akbar. Dan itu hotel pasti bukan hotel muslim, syariah, bukan hotel muslim ya. Bukan yang ketemu saya tatoan badannya gede minta ampun. Ya kan ada tato salibnya di sini. Cuman ya itulah mungkin ya. Mungkin caranya Allah kan. Dan kita lagi kehujanan berkah dari Allah juga. Dan tiba-tiba milih satu untuk gantiin posisinya Amir yang di sana. Ketuanya yang di sana, pimpinannya gantiin dan langsung ke bagian banyak dia kerjaan karena kita ada 178 orang kemarin masuk Islam hari Jumat. Ya jadi langsung banyak kerjaan kan. Langsung ke bagian kerjaan, Masya Allah. Dan alhamdulillah dukungan dari Muslim yang di luarnya Christchurch sama dari luarnya Linwood juga banyak yang bantu ke situ. Jadi banyak relawan baru. Jadi sebenarnya kalau masyarakat yang non Muslim yang ada di sana, mereka melihat Islam itu di sana udah berkembang dari 1960-an sebenarnya. Berarti udah puluhan tahun sebenarnya. Sudah puluhan tahun dan mereka welcome gitu. Maksudnya izin masjid ada, ya kan? Enggak susah bikin masjid di sana. Itu bikin juga madrasah juga. Selama ini dan New Zealand kan dikenal sebagai salah satu negara yang 5 besar teraman di dunia. Betul. Ya, tapi malah Allah ujikan atau berikan ada satu kejadian justru malah di daerah yang kita anggap aman seperti itu ya. Kalau kita ngobrol sama sesama di masjid kemarin itu, ini cara Allah untuk ngangkat ya. Karena di situ juga kan korban banyak kan refugee, pengungsi ya, imigran. Dari Suriah juga ya, saya lihat Suriah. Itu ada betul. Terus isinya pengungsi, orang yang terzolimi. Isinya mu'alaf. Allah yang baru Allah bersihkan dosanya kan. Mungkin ini caranya Allah ngambil gitu, dibersihin aja. Terus kan mungkin ada yang ngelihat juga ada anak-anak SMA yang ikut nari haka ya. Itu salah satu teman mereka juga korbannya.
Jadi mereka ngerasa ini teman kita baik loh. Orang baik di sekolah, makanya mereka nari haka. Nari haka itu nunjukin kemarahannya, empatinya, sedihnya itu jadi satu. Jadi komplit jadi satu. Dan mereka bilang yang ngebunuh itu bukan orang New Zealand. Saya udah bilang saya campaign juga sama. Yeah. Bukan orang NZ yang Aotearoa mereka sebutnya. Bukan orang kami gitu. Dan alhamdulillah, dan itu akhirnya sesuai sama judulnya ya. Nggak tahu ini bikin judul padahal sebelum kejadian New Zealand loh. Iya. Itu udah lama, saya udah bikin itu udah hampir 2 bulan lalu. Kata Allah makanya kan nyatu. Dan di sana itu benar-benar kemarin itu 178 itu kayak orang lagi beli tiket di Dufan kali yang ngantri gitu tuh. Sahadatnya duduk tapi baris ke belakang 2 baris. Yang ahwat 1 baris aja. Cuman aku nggak lihat karena tutupannya bukan beginian, bukan layar, tembok. Pernah nggak ada yang kortipen akhirnya ngobrol gitu? Ngobrol, kemarin ngobrol banyak. Memotivasi mereka kok akhirnya mau memeluk Islam. Orang Islam kenapa nggak marah? Gitu katanya. Iya, dia marah malahan, dia agak sedikit ngeden ngomongnya kan. Why you guys not angry? Give something like a payback to them. Kenapa? Itu saya bilang, why should I? Why should we? We are a Muslim. Islam is peace. Islam is salam. Salam is peace. Dan aku kasih tahu ke dia salah satu saya S2 S3-nya kebetulan antropologi, jadi belajarnya adab ya, adabnya Rasulullah. Saya selalu bilang Rasulullah itu pada saat diberi ujian, dia setelah innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dia alhamdulillah, dia bersyukur karena ujian itu sebagai bagian dari penghapus dosa. Kalau itu sakit, ujian itu bukti tanda sayangnya Allah sama umatnya. Saya bilang ke dia, ini ujian yang kami terima, kami bersyukur. Kami thanks to God. Kita berterima kasih kepada Tuhan karena dia sudah menguji kami. Bahasanya ya, aku ngomong sama orang yang baru convert. Kalian kenapa harus bersyukur dengan ujian? Saya bilang, karena inilah Islam. Ini yang membedakan kami dengan yang lain. Nangis dia, pelukan, Masya Allah. Badannya gede-gede, percaya deh. Ya, badan saya kecil di sana nih. Masya Allah. Gede, tatoan. Dan salamnya mereka nggak begini-begini. Jedukin jidat. Baru tahu tuh. Lumayan juga nih. 170 orang jedukin jidat lumayan ya. Plus orang sana asli yang orang Maurinya kan. Iya. Jedukin jidat, tapi mereka sambil sedih sih, sambil nangis. Mereka bilang kenapa harus terjadi di sini? Kami menghargai kalian. Ya, saya bilang kalian tidak usah terlalu banyak minta maaf. Kami tahu kalian itu siapa. Kalian sudah banyak membantu kami. Kita sudah terima kasih ke kalian. Cuman ya inilah luar biasanya, Masya Allah ya. Allah itu hadirkan Islam di New Zealand yang Islamnya sedikit ya, cuma 23%. Dan sekarang dari Jasin, Perdana Menterinya di sana, dia ngasih izin lagi untuk buka masjid lagi. Ya kan, takutnya nggak ketampung. Dan bikin sekolah-sekolah Islam di sini. Jadi dia minta dibikinin kayak sekolah-sekolah Islam supaya ngajarin Islam tapi dibuka untuk umum. Paham ya? Jadi yang bukan Muslim boleh sekolah di situ supaya mereka belajar adab di dalam Islam. Attitude and behavior in Islam. Saya bilang, ya dalam hati kan mikir ya, berapa duitnya nih, nyari di mana nih. Subhanallah, itu kadang-kadang sih kepentok di situ sih. Cuman kemarin dapat welcoming seperti itu kan udah luar biasa ya. Dan saya nggak akan bilang 51 orang itu korban, 51 orang itu Allah selamatkan. Belum tentu loh kita syahid loh matinya loh, ya kan? Gak ada kan ya, mereka tidak direncanakan mati loh di situ. Meninggal di situ dalam keadaan habis sholat Jumat masih wudu semua, masih bersih. Ya kan, jadi yang dicuci itu cuma darahnya doang, udah nggak usah diwuduin lagi dalam keadaan wudu dia. Yang bapak-bapak 2 itu lagi berdiri, yang ditembak jatuh itu lagi berdiri lagi sholat dia. Itu syuhada kan udah pastinya dia. Saya bilang 51 orang yang beruntung saya bilang kemarin. Dikasih kesempatan megang mic kan.
Oh terakhir datanya 51 terakhir ya? Iya 51, kan 2 orang meninggal setelah setelah di rumah sakit. Iya, iya. 51 orang itu beruntung loh. Saya belum tentu seberuntung mereka. Bahkan saya bilang ke saudara-saudara muslim yang di sana juga, belum tentu kalian seberuntung 51 orang itu. Dan 51 orang itu selain beruntung, mereka membawa hikmah yang panjang. Gak ada namanya sejarah di parlemen di New Zealand itu bacain ayat Quran, itu baru sekali kemarin. Gak ada ceritanya Perdana Menteri buka open speech dengan Assalamualaikum. Iya. Ya walaupun canggung, tapi dia buka pakai salam yang kita ucapkan sehari-hari. Masya Allah. Lihat ya, itu luar biasa. Kemarin tanggal 22 hari scarf se-New Zealand. Apapun jabatannya, apapun pekerjaannya, berapapun usianya, mereka pakai scarf turun di jalan-jalan. Saya tuh berasa ada di Dubai kemarin. Di bandara turun orang pakai jilbab, kaget gak sih? Alah salah mendarat. Gimana? Bener. Iya, bingung, asli bingung. Saya pernah ke sana dulu ke sana ya tank top ya kemana-mana. Kemarin landing turun habis imigrasi. Ini teh salah bandara. Karena kerudungan semua. Yang pakai peci-peci kayak gini nih, terus yang putih, itu banyak banget. Banyak, serius. Asli kayak berasa bukan di New Zealand. Bukan di ke Auckland dulu kan. Ini beneran, ya, ternyata beneran mereka jalanin. Itu campaign padahal kita cuma push pelan loh. Kita push pelan takut apa? Takut rasis kan. Takut rasis karena kan kerudung ya. Yang laki-laki pakai small hat kayak gini kan juga maaf takut rasis kalau di sana. Iya. Ternyata itu sambutannya kenceng di sana, di regram lagi sama orang, di retweet lagi, diputar ke sana terus muter di New Zealand selama seminggu. Dan tanggal 22 kemarin mereka buktikan gitu loh. Semua masjid penuh sama orang New Zealand. Mereka bikin hari libur nasional. Memperingati itu ya, Ustaz? Bukan memperingati, mereka benar-benar pengen tahu, pengen datang ke masjid. Mereka kompakan tanggal 22, mereka mau datang bareng-bareng ke masjid. Pengen tanya-tanya tentang Islam, belajar tentang Islam. Itu buku pengetahuan Islam dasar, habis, ludes. Quran, habis, ludes. Itu diminta, sampai yang dirak. Diminta. Ini nggak ada bahasa Inggrisnya gitu loh. Mushaf Madinah kan nggak ada terjemahannya. Iya, ya. iya. Mau ngapain jangan diminta, ini kamu nggak bisa baca. Boleh nggak saya keep satu di rumah? Buat suatu saat saya belajar untuk baca. Kamu belajar dulu di sini nanti kita kasih. Ya saya mau belajar bahasa Arab. Ya, luar biasa loh. Banyak hal-hal positif yang bikin kita lupa makan siang sama lupa makan malam. Saking antusiasnya. Bisa tanya temennya yang ada di New Zealand, siapa yang punya teman di New Zealand yang ikut menikmati sehari kemarin. Bagaimana Allah bikin inilah abad kebangkitan. Ini sesuai judul. Iya. Saya bilang gitu. This is the times when Islam is rising up by Allah, by His design. Kita nggak pernah ngedesain untuk seperti. Kalau kita mau bikin acara kayak gitu, Pak, ngerahin satu negara, nggak bakal bisa. Asli, ngerahin satu negara loh Pak. Sampai polisi pakai scarf. Anda ngeliatin polisi pakai scarf, ya lucu juga sih. Akhirnya kayak polwan kita kan. Itu luar biasa. Benerin pecinya abang-abang di sana ya, abang-abang bule. Ya kan mereka pakai peci masih begini-begini, saya lempeng-lempengin, masukin rambutnya. Karena dia gondrong kan. Terus ada yang keriting. Masya Allah. Ada yang nggak dapat beginian habis di pasar. Jadi mereka beli kupluk tukang villa tau gak? Oh ya, villa. Oh kalau bapak-bapak pada tahu aja. Biar cepet aja. Tapi lihat ya, itu luar biasa loh. Toko muslim kehabisan scarf. Bayangin, toko muslim kehabisan scarf. Aku masih nemuin ibu-ibu pakai taplak meja. Masya Allah. Tuh ibu-ibu yang suka dagang, biasa Instagram online, berangkat New Zealand ya, ada peluang bisnis di sana loh itu. Nah iya. Masya Allah, sekaligus itu peluang luar dakwah. biasa loh, peci-peci begini habis gitu kan. Shell Saudi ya, tahu ya? Iya. Habis. Masya Allah. Itu Masya Allah ya, toko mungkin gak sebanyak di Indonesia, tapi di sana habis. Itu yang kita harus lihat loh. Buku-buku tentang Islam semua yang translate ke bahasa Inggris habis.
Nggak tahu yang beli siapa, banyak banget orang beli. Bukan maksud satu orang beli 2 karung ya, enggak. Satu-satu, itu datang ke toko, mereka datang satu-satu. Beli satu-satu. Itu Allah sampai ngegerakinnya itu geng mafia di sana tuh, geng motor di sana turun ngejagain masjid. Jadi mereka parkirin di depan masjid itu motornya di portal sama motor. Berdiri aja. Mereka begini aja orang udah takut sih sebenarnya. Ya. Orang New Zealandnya sendiri takut. Karena mereka mob yang benar-benar ditakutin di sana. Iya, setan juga takut ya. Iya, setannya mundur tuh. Setannya juga mundur. Itu mukanya serem-serem. Anting tembus ini, matanya ditato sampai udah kayak mata kucing. Mereka tergerak loh dan mereka ketemu orang yang keluar dari masjid, disalamin satu-satu. Masya Allah. Di salam ini. Dijedutin ya? Dijedutin. Sampai benjol ya? Iya, enggak sih karena rata ya. Karena rata, Masya Allah. Lumayan. Ya semoga Allah memberikan hidayah ya buat saudara kita semua yang di sana untuk segera memeluk agama kita ya, agama Islam. Itu yang butuh kita doain adalah mereka udah bawa pulang Quran nih. Mereka udah bawa pulang buku Islam for Basic. Ya kan? Mereka udah bawa pulang Knowledge for Islam. Mereka udah bawa pulang bukunya, mereka udah beli scarfnya, mereka udah beli pecinya, mereka udah beli baju kokonya. Lihatin orang bule pakai baju Pakistan segini nih lucu banget. Anak-anak kecil, bukan Muslim, tapi kayak anak-anak kecilnya kita gitu pakai baju segini-segini nih, baju-baju Pakistan, lagi Lebaran. Kayak kurta-kurta gitu ya. Iya, itu pemandangan yang unik asli kemarin itu, makanya kita tinggal doain aja ya. Terus kita doain. Benar-benar loh. Dan itu ternyata bukan di situ. Temanku tadi malam banyak yang ribut banget di Inggris. Di Inggris rame orang datang ke masjid. Karena campaign-nya jalan di New Zealand, nggak di Indonesia tapi di Malaysia, ya. Lalu di Singapura, lalu di Inggris, lalu di Jerman, di Prancis, sama di Amerika sendiri. Saya agak heran kemarin Indonesia sedikit banget yang tahu kalau itu World Scarf Day for New Zealand ya kan. Karena ini cukup kencang juga di Malaysia. Jadi teman-teman di Malaysia juga bilang banyak encik-encik itu tuh yang pakai kerudung, orang-orang India sana ya, yang bukan Muslim lah ya. Mereka datang ke masjid, mereka coba pakai kerudung, mereka coba tunjukin dan mereka coba untuk cari tahu tentang Islam. Itu luar biasa. Luar biasa. Kita kalau mau bicara abad kebangkitan baru kejadian seminggu kemarin ternyata. Masya Allah. Ya. Saya jadi ingat tuh di dalam Al-Quran itu kan ada surat An-Nasr itu ya. Tidak terlalu panjang, mungkin kita sering baca kalau lagi sholat-sholat seperti itu ya. Iza ja'an asrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan dan kita lihat sama-sama orang berbondong-bondong untuk masuk ke agama Allah, maka bertasbihlah kepada Tuhanmu. Ya, sungguhnya Allah itu Maha penerima taubat. Jadi kita jangan pernah underestimate terhadap saudara-saudara kita, siapapun itu yang non-muslim, kita semua dipersatukan dengan kemanusiaan. Tinggal hanya dengan izinnya aja Allah berikan hidayah, mereka akan bersama-sama kita nanti ya, untuk nanti kita bisa di yaumil akhir nanti. Ustadz, ini tadi pengen tanya juga mengenai Mu'alaf Center Indonesia. Apa sih kira-kira agenda Mu'alaf Center Indonesia mulai saat ini dan ke depannya? Setelah Ustadz kemarin udah banyak bergerak ke sana ke sini, mungkin bisa di-share. Siapa tahu juga ada saudara-saudara kita yang tergerak, ingin juga mungkin berkontribusi, ingin menjadi pemain dalam awal peradaban kebangkitan Islam ini. Mungkin bantuin Coach Stephen, seperti apa? Iya, sejak didiriin Mu'alaf Center, memang dulu kita banyak dakwahnya kurang persuasif sih, agak-agak jahat ya. Dakwah-dakwah awal kita itu termasuk saya sendiri. Kalau hari Sabtu Minggu gini nih, pagi kan, tapi kalau di bawah tahun 2010 mah masih jarang ya pengajian. Jadi saya tuh bawa Bible, bawa Alkitab, nongkrong di parkiran gereja. Iya, tim-tim kita tuh bawa Bible, nongkrong di parkiran gereja. Kita berburu domba, Pak. Iya. Domba. Mereka kan domba kan. Kan kita bukan domba. Kita pemburu domba. Enak tuh daging domba. Kita buru domba di situ, ya. Programnya aneh namanya pemburu domba. Jadi kita cariin. Jadi setiap Sabtu Minggu tuh kita panen.
Satu orang bawa 2 keluarga, bawa 1 keluarga, masuk Islam. Akhirnya banyak tantangan debat. Debat di sana, debat di sini. Saya udah bilang kalau debat di gereja lu dengan pendeta lu. Nggak mau, jemaatnya harus jemaat gereja.